Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Soleh Alfarisi dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Digital RP. Di sini kelompok kami akan membahas topik mengenai studi perbandingan model pendapatan baik melalui iklan YouTube dan langganan Spotify ataupun Netflix. Di sini kelompok kami terdiri dari 10 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Wahyu Soleh Alfarisi. Kemudian yang kedua ada Doli Ahmad Baihaqi Matondang. Yang ketiga ada Christian Binsar Nainggolan. Yang keempat ada Joy Ananda Perangin-Angin. Yang kelima ada Ferni Cornelius Ginting. Yang keenam ada Balat Akbar Syahfitra. Selanjutnya ada Aditya Rahmatan Salagi. Yang kedelapan ada Franz Desmond Christian Bali. Yang kesembilan ada Elhan Fadil, dan yang terakhir ada Hamunangan Ramli. Yang mana di kesempatan kali ini kami akan membahas terkait analisa kami terhadap perbedaan struktural, implikasi ekonomi, dan konsekuensi pengalaman penggunaan dari dua model pendapatan yang kami sebut barusan, yaitu YouTube dan juga Netflix. Tujuan utamanya adalah untuk membandingkan keuntungan relatif bagi penyedia dan pengguna serta merumuskan rekomendasi berbasis observasi dan tinjauan literatur. Untuk perihal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai agenda dan struktur makalah. Pada bab 1, bagian pendahuluan, di sini kami menjelaskan mengenai gambaran umum baik itu dari YouTube maupun Netflix itu sendiri. Selain itu ada juga latar belakang studi, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Pada bab 2 bagian metode, di sini kami menggunakan metode observasi langsung atau first hand observation, yang dimana kami mengobservasi selama 3 hari menggunakan YouTube tanpa langganan dan Netflix secara berlangganan. Yang ketiga yaitu pada bab 3 yaitu hasil dan analisis. Di situ kami menerangkan mengenai perbandingan frekuensi iklan, kenyamanan pengguna, struktur tarif, model pendapatan atau CPM versus ARPU, dan implikasi ekonomi. Pada bab terakhir atau bab 4, kami menjelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Di sini kita akan menemukan ringkasan temuan dan saran untuk pengguna serta penyedia platform digital. Pada bagian pendahuluan, penelitian ini membahas perbandingan antara YouTube dan Netflix sebagai dua platform hiburan digital dengan model bisnis yang berbeda. YouTube memperoleh pendapatan dari iklan sehingga dapat diakses secara gratis, sedangkan Netflix menggunakan sistem langganan berbayar dengan pengalaman menonton tanpa iklan. Penelitian ini berfokus pada perbedaan mekanisme pendapatan kedua platform, dampaknya terhadap pengalaman pengguna, serta pengaruhnya terhadap distribusi konten, hiburan, dan edukasi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perbedaan model pendapatan tersebut mempengaruhi utilitas pengguna, pendapatan penyedia layanan, dan aksesibilitas konten. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan perspektif bagi pengelola platform, pembuat kebijakan, dan konsumen dalam memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing model bisnis. Pada bab 2, kami menjelaskan metode pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan melalui metode observasi langsung atau first hand observation selama 3 hari. Observasi dilakukan pada dua platform digital yang populer, yaitu YouTube menggunakan akun premium dan Netflix menggunakan akun berlangganan aktif. Selama proses observasi, kami mengamati beberapa parameter seperti frekuensi iklan yang muncul, pengalaman penggunaan antarmuka, fitur-fitur yang tersedia, termasuk download dan skip intro, serta tingkat gangguan yang dirasakan pengguna saat mengonsumsi konten. Metode ini dipilih untuk memperoleh data kualitatif yang dapat menggambarkan pengalaman pengguna secara langsung dalam menggunakan kedua platform tersebut. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, temuan observasi juga dibandingkan dengan berbagai sumber literatur yang relevan. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti durasi observasi yang relatif singkat, yaitu hanya 3 hari, serta kemungkinan adanya perbedaan harga dan layanan berdasarkan wilayah atau regional tertentu. Dengan metode ini, saya berupaya memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perbandingan layanan digital antara YouTube dan Netflix. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi penggunaan YouTube tanpa langganan premium sama periode pengamatan kami. Dari sisi frekuensi dan jenis iklan, kami menemukan bahwa iklan dapat muncul di berbagai titik, yaitu sebelum video dimulai atau pre-roll, di tengah video atau mid-roll, dan terkadang setelah video selesai atau post-roll. Iklan yang muncul juga terdiri dari 2 jenis, yaitu yang tidak dapat dilewati dan yang dapat dilewati.
Pada video berdurasi sekitar 15 menit, beberapa kali ditemukan kemunculan iklan di tengah tayangan yang cukup sering sehingga lumayan mengganggu saat menonton. Dari sisi kenyamanan pengguna, pengalaman yang diperoleh tergolong sedang hingga rendah. Ini karena adanya interupsi iklan yang memaksa pengguna menghentikan fokus menonton serta adanya kebutuhan untuk menekan tombol skip ads atau lewati iklan. Lalu pengguna akun gratis juga tidak akan mendapatkan fitur tambahan seperti pemutaran di latar belakang. Dari perspektif ekonomi, model ini sebenarnya tidak membebankan biaya langsung kepada pengguna karena dapat diakses secara gratis. Tetapi pengguna sebenarnya membayar dengan perhatian dan waktu mereka untuk melihat iklan. Sementara itu, pendapatan bagi platform dan konten kreator berasal dari sistem CPM atau cost per mil atau yang disebut juga biaya per 1000 tayangan iklan. Jadi kesimpulannya, model berbasis iklan memungkinkan akses yang luas dan gratis bagi masyarakat, tapi konsekuensinya itu adanya gangguan terhadap kenyamanan pengguna selama mengonsumsi konten. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil observasi kami pada salah satu platform, yaitu platform YouTube yang bersifat secara gratis. Di sini kami menemukan 3 poin utama. Yang pertama itu adalah frekuensi iklan yang cukup tinggi, yang dimana pada video yang berdurasi 15 menit, rata-rata muncul 2-3 kali iklan di tengah tayangan. Yang kedua, hal ini membuat kenyamanan pengguna berada di level rendah dan sedang. Akibatnya terus terinterupsi. Yang terakhir, secara nilai ekonomi, meskipun biayanya Rp0, terjadi attention ekonomi di mana pengguna membayar dengan waktu dan perhatian mereka, yang menghasilkan pendapatan CPM bagi kreator sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 per 1000 tayangan. Nah, kesimpulannya, model YouTube gratis ini memang berhasil mendorong distribusi konten yang sangat luas. Namun, pengguna sebenarnya tidak benar-benar gratis, melainkan membayar secara non-moneter melalui pengorbanan waktu dan kenyamanan mereka yang terganggu oleh iklan. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis ekonomi antara model pendapatan dari YouTube dan Netflix. YouTube sendiri itu menggunakan metrik berupa CPM, yaitu cost per mil. Nah, cost per mil ini dihitung dari pendapatan per 1000 tayangan. Nah, jadi YouTube itu mendapatkan pendapatan dari iklan, terus memiliki volatilitas yang tinggi. Selanjutnya, pendapatan YouTube tidak didapatkan secara langsung dari para pengguna. Jadi pengguna itu mengeluarkan biaya yang kecil. Lalu kualitas pengalaman yang didapatkan itu kecil dan ideal untuk konten-konten yang pendek. Nah, selanjutnya kalau untuk Netflix itu kan dia sistem pendapatannya itu melalui langganan atau subscription dari para pengguna. Nah, jadi penghasilan dari Netflix itu sendiri didapatkan dari pengguna dan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna itu tinggi. Selanjutnya, pengalaman yang didapatkan itu sangat baik dan memiliki kualitas konten yang premium. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sini saya akan menjelaskan yang ke-8 yang materi terkait dari teman sebelumnya yang itu tempat saya. Nah, ini saya berbahas tentang ini analisis kebijakan dan aplikasi pendidikan yang dimana mengkaji bagaimana kedua model pendapatan digital yang ini berbasis iklan dan belakangan yang mempengaruhi dunia pendidikan. Nah, di satu sisi model berbasis iklan yang seperti YouTube yang dinilai memiliki relasi yang sangat tinggi untuk pendidikan massal. Nah, karena sifatnya yang dapat diakses tanpa biaya moneter langsung, nah model ini sangat mendukung yang penggunaan informasi dan juga inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Nah, institusi pendidikan pun dapat memanfaatkan Google Jenis ini untuk menyebarkan materi-materi umum serta melakukan program jangkauan atau outreach yang sangat luasnya. Nah, itu sebaliknya untuk kebutuhan pembelajaran yang mendalam, intensif, atau pelatihan profesional yang menuntut konsentrasi yang tinggi, lingkungan yang bebas dari gangguan masyarakat jadi sangat krusial ya. Nah, oleh karena itu, platform dengan model berlangganan atau sistem berbayar dinilai lebih sesuai karena mampu menyediakan ekosistem belajar yang tenang dan berfokus tanpa terinfluensi iklan tersebut. Nah, sebagai solusi dari adanya trade-off atau pilihan dilematis antara akses gratis dan kualitas kenyamanan ini, nah saya disebut bahwa merumuskan sebuah rekomendasi kebijakan yang strategis bagi institusi akademik. Nah, rekomendasi tersebut yang dibagikan bahwa menyarankan penerapan strategi kombinasi atau model hybrid dalam penggunaan konten edukasi. Dari skema hybrid ini, jadi institusi pendidikan sebaiknya menyediakan materi-materi dasar atau pengantar secara gratis yang dapat diakses oleh publik melalui platform iklan untuk membuat jangkauan. Nah, untuk sementara itu, untuk pembelajaran etika selanjutnya yang bersifat khusus dan membutuhkan kedalaman yang materi dengan dekorasi sudah dijalankan melalui sistem pembayaran atau platform internet seperti Reading Management System itu institusinya. Nah, untuk langkah ini diambil tidak hanya demi menjaga kualitas dan konsentrasi dalam proses belajar mengajar, tetapi juga untuk memastikan adanya keberlanjutan finansial bagi institusi pendidikan tersebut. Baik, untuk kesimpulannya secara inti, model iklan YouTube unggul di aksesibilitas yang luas tanpa biaya. Sementara model langganan Netflix menawarkan pengalaman pengguna yang berkualitas dan bebas gangguan. Pilihan model ini sangat bergantung pada tujuan platform. Apakah ingin mengejar jangkauan seluas-luasnya atau fokus pada retensi pelanggan jangka panjang? Tantangan terbesarnya bagi penyedia platform adalah bagaimana menyeimbangkan frekuensi iklan dan terus menjaga kualitas konten agar pengguna tidak beralih. Sekian, terima kasih. Baik, saya menjelaskan rekomendasi dan pikiran. Rekomendasi singkat ada 4 tahap. Pertama, untuk pengguna gunakan rekomendasi layanan gratis untuk konten umum, langganan untuk kebutuhan fokus, populasi biaya relatif terhadap nilai waktu dan kenyamanan. Kedua, untuk penyedia iklan dioptimalkannya frekuensi iklan atau ad load dan personalisasi agar mengurangi gangguan tanpa mengorbankan pendapatan persaingannya. Ketiga, untuk penyedia langganan ditingkatkannya kurasi konten dan fleksibilitas paket agar lebih inklusif. Keempat, untuk institusi pendidikan yaitu dipertimbangkannya kemitraan hybrid konten pengantar pada platform iklan, materi khusus di platform berbayar atau LMS institusi tersebut. Untuk referensi utama ada 2. Pertama, Islamatiya SA 2024, motif Gen Z di Yogyakarta dalam menggunakan aplikasi Netflix di Universitas Islam Indonesia. Kedua, Chandra E 2017, YouTube Citra Media Informasi Interaktif atau media penyampaian aspirasi pribadi, jurnal, muara ilmu sosial, humaniora dan seni. Lampiran, daftar anggota, halaman sampul dan indeks tersedia. Logo universitas sertakan pada halaman sampul sebagai identitas institusionalnya.